Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara LPS Financial Festival 2025. Hari ini saya senang sekali bisa hadir di Kota Medan untuk melanjutkan rangkaian kedua LPS Financial Festival 2025. Penyelenggaraan acara LPS Financial Festival di bulan Agustus ini juga merupakan bagian dari peringatan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus merayakan 20 tahun perjalanan LPS dalam menjaga kepercayaan nasabah perbankan Indonesia. Medan kami pilih karena merupakan salah satu pusat perekonomian terbesar di luar Pulau Jawa, sekaligus salah satu pintu gerbang ekonomi di kawasan barat Indonesia. Dengan potensi ekonomi yang demikian besar, kami pikir masyarakatnya termasuk generasi mudanya juga harus dibekali dengan literasi keuangan yang baik. 2 minggu lalu, kami sudah melaksanakan LPS Financial Festival di Kota Surabaya. Antusiasme masyarakat saat itu sangat luar biasa, dengan total peserta yang hadir mencapai lebih dari 8.000 peserta. Ternyata minat masyarakat terhadap acara yang bertema literasi keuangan begitu besar di daerah-daerah, apalagi bila dikemas dengan cara yang lebih ringan dan sederhana. Maka dari itu, saya harap kita dapat memanfaatkan LPS Financial Festival hari ini dengan sebaik-baiknya. Saya lihat banyak sekali mahasiswa yang masih muda-muda yang hadir di ruangan ini maupun di ruangan 2 dan 3 tadi. Kelihatannya teman-teman mahasiswa pengen cepat kaya semua ya. Karena emang pengetahuan finansial merupakan kunci untuk menjadi cepat kaya seperti Pak Khairul Tanjung nanti. Nanti kalau Pak Khairul ngomong dengerin baik-baik biar Anda bisa kaya secepat dia. Bapak Ibu hadirin sekalian, acara LPS Financial Festival ini juga merupakan ajang untuk memperkenalkan lembaga penjamin simpanan. Tadi saya lihat waktu tanya, ada yang tahu LPS? Cuman 2 orang yang angkat. Saya harap setelah ini semuanya angkat tangan. Apa itu LPS? Lembaga penjamin simpanan, bukan simpanan. LPS adalah salah satu regulator di bidang keuangan yang setara dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. LPS dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank dan juga nantinya mencakup perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Ini semua dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan. LPS mulai beroperasi pada September 2005 sebagai bagian dari reformasi sistem keuangan pasca krisis ekonomi 97-98, di mana pada waktu itu kepercayaan masyarakat terhadap perbankan sempat jatuh akibat gelombang penutupan bank. Pada saat terjadi krisis tahun 1998 tersebut, sempat terjadi penarikan dana besar-besaran dari perbankan atau yang biasa disebut bank run, karena kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan waktu itu runtuh. Hal ini mendorong pemerintah menyelenggarakan penjaminan simpanan terhadap seluruh kewajiban bank atau blanket garanti. Adanya blanket garanti pada waktu itu berhasil mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Namun demikian, blanket garanti ini berpotensi menimbulkan moral hazard yang dapat menurunkan market disiplin. Jadi banknya bisa jor-joran ngasih pinjaman, tidak memperhatikan resiko. Itu malah lebih bahaya lagi. Karena itu didirikan lembaga penjamin simpanan dengan konsep penjaminan simpanan terbatas. Jadi kita jaminnya nggak semuanya, tapi hanya 2 miliar per nasabah per bank. Saya pikir itu cukup banyak ya. LPS diharapkan dapat menyeimbangkan rasa aman bagi nasabah perbankan, namun dengan tetap menjaga market disiplin. Ini ada riset
dari Profesor Diamond dan Prof. Dipvik. Secara teoritis katanya adanya program penjamin simpanan akan mampu mencegah terjadinya bank run. Di Amerika Serikat, pendirian Otoritas Penjaminan Simpanan atau FDIC pada tahun 1933 telah terbukti meningkatkan kepercayaan masyarakat negara itu terhadap sistem perbankan sehingga membantu menurunkan jumlah bank gagal. LPS secara resmi berdiri tahun 2004 dan mulai beroperasi di tahun 2005. Dalam 20 tahun perjalanannya, LPS mengalami perluasan mandat dan penguasaan tugas dan fungsinya. Pada tahun 2023, Undang-Undang P2SK memberi LPS mandat tambahan untuk melaksanakan program penjaminan polis yang akan diberlakukan pada tahun 2028. Ini kayaknya teman-teman udah pada bosan semua ya, udah mulai pada ngomong, Bang kalau baca ini memang membosankan. Ini bagian yang saya yang paling gak suka kalau buat sambutan. Ini ya, 2004, 2008, 2020. Saya kalau di LPS selama ini selalu menekankan ke staf-staf LPS, nggak ada staf LPS yang boleh menghina atau menyebut jelek-jelekan presiden yang manapun. Kenapa? 2004 Ibu Megawati menerbitkan Undang-Undang LPS. 2005 Pak SBY mendirikan LPS-nya, mulai operasi. 2023 Pak Jokowi memperkuat peran LPS. Dulu LPS anak bawang, di bawah BI, di bawah OJK lah rankingnya lah. Kalau rapat pun ada namanya KSSK, LPS cuma ngomong aja, nggak ada hak voting. Sekarang zaman Pak Jokowi, kita disamakan dengan Bank Sentral dan OJK, kalau rapat pun punya suara, boleh ikut voting, jadi pangkat saya naik sedikit, lumayan lah. Jadi nggak boleh ngeledek Pak Jokowi juga.